Ibu, Bapak, Saudara yang berbahagia, menjelang merayakan dua hari raya besar umat Buddha, yaitu Maga sore hari ini dan Waisak yang jatuh pada bulan Mei atau Juni. Sedangkan pada hari raya Asada, umat Mudilan bergabung di Candakuma, dan hari raya Kartina bersuah jumpa kepada para biku. Umat Mudilan bergabung di Wihara. Salah satu keistimewaan peringatan atau perayaan di Lokankyong ini adalah hening, tenang, seolah-olah kalau ada jarum jatuh kita bisa mendengar. Kami mendengar itu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun sejak kami bermukim di Wihara. Ibu, Bapak, dan Saudara, sudah disinggung oleh ketua TTP di depan pada waktu pembukaan. Hari Raya Maga adalah hari raya yang memiliki atau mempunyai keistimewaan tertentu. Ada 4 ciri istimewa pada saat peristiwa di bulan Maga itu terjadi. Maga adalah nama bulan yang bersamaan dengan bulan Februari atau awal Maret. Pada saat bulan purnama di bulan Maga itu, pada waktu Buddha Buddha Gautama masih hidup, terjadilah peristiwa yang istimewa. Purnama di bulan Maga yang dikenal dengan kalimat dalam bahasa Bali Maga Puja biasanya bertepatan bersamaan dengan Cap Gomeh, hampir selalu bersamaan. Ya, kadang-kadang selisih 1 hari, tetapi pada umumnya bersamaan, meskipun mempunyai arti yang berbeda. Pada saat purnama di bulan Maga itu, pada masa Kuraku Yuda Utama, hadirlah 1.250 biku yang datang tidak diundang serentak di Taman Bambu di Ruwana Agama di ibu kota kerajaan Magadha yang disebut dengan Raja Geraha. 1.250 biku. Sore hari ini saya juga mendengar tamu-tamu Mudilan dari Bali 23 cukup banyak, dan Temanggung. Saudara-saudara kami juga pimpinan dan umat lintas agama. Tetapi sekarang kan ada WA. Lebih dari 2.500 tahun yang lalu, alat-alat komunikasi sangat hampir tidak ada. Tetapi 1.250 biku ini datang serentak dan tidak berjanji sebelumnya, tidak ada yang mengundang. Itu adalah keistimewaan peristiwa Maga. Mereka semua adalah para biku yang ditasbihkan oleh Kuraku sendiri. Karena biku-biku kemudian tidak
1250 ini ditasbihkan oleh Tuhan sendiri. Oleh karena itu disebut ibu pasal pada yang menerima pentasbihan langsung dari Tuhan. Tidak hanya itu, 1250 ribu ini semuanya adalah orang-orang suci tingkat terakhir. Tidak ada lagi penderitaan untuk mereka. Tidak ada lagi kelahiran kembali untuk mereka. Karena apa yang harus dikerjakan sudah dikerjakan dengan sempurna. Pada saat itulah guru yang ulama memberikan khotbah yang singkat disebut dengan owada. Owada itu seperti instruksi, tidak disebut suta, tidak banyak pembahasan, dan khotbah itu hanya singkat. Sangat maklum karena yang mendengarkan adalah orang-orang suci semua yang sudah selesai apa yang harus dilatih. Guru agung kita seperti memberikan resume, intisari singkatan dari ajaran beliau. Sangat singkat, dan itu saya ulang kembali di awal khotbah ini secara lengkap dari Kandi Paramangkafo Ditika sampai selesai. Ibu, Bapak dan Saudara, ada juga keterangan tambahan bahwa 1250 ribu yang sudah mencapai tingkat kesucian akhir ini semuanya mempunyai cababdinya, 6 kesaktian, 5 kesaktian duniawi dan 1 kesaktian mengatasi keduniawian. Pantas saja semuanya bisa berkumpul pada hari yang sama di tempat yang sama tanpa kemudian dan tanpa terjadi sebelumnya. Tentu dengan kekuatan kesaktian itu para arahat mengetahui bahwa tiba saatnya berkumpul bersama-sama, bertemu dengan guru agung kita. Berkumpulnya 1250 ribu arahat ini hanya terjadi satu kali dalam kehidupan guru agung berkota. Selama beliau mengabarkan dhamma 45 tahun, berkumpulnya 1000 lebih arahat ini hanya terjadi satu kali. Ibu, Bapak dan Saudara, sekarang tiba waktunya saya mencoba untuk sedikit menguraikan pada instruksi singkat guru agung kita. Instruksi itu dibagi menjadi 3 bait, tetapi saya ingin mengambil yang di tengah saja. Yang umat Buddha meskipun masih duduk di bangku SD biasanya sudah diajarkan untuk menghafal ini. Karena bait yang kedua yang terdiri dari 2 baris kalau disambung atau 4 baris kalau dipisahkan, itulah sesungguhnya inti dari seluruh ajaran guru agung kita yang beliau ajarkan selama 45 tahun dan yang bertahan sampai hari ini 2500 tahun lebih. Guru agung kita memulai petunjuk beliau dengan kalimat Sapapapasa akarana, hindari semua perbuatan apa, perbuatan
kejahatan itu membawa penderitaan. Kalimat ini adalah kalimat yang relevan di sepanjang sejarah umat manusia. Berhentilah berbuat jahat, karena kejahatan itu membawa penderitaan. Kalimat ini tidak perlu uraian panjang lebar. Kalimat ini adalah pesan yang sangat universal. Kalimat ini adalah pesan untuk semua umat manusia, bukan hanya umat manusia saja. Berhentilah berbuat jahat. Tetapi kalau lebih luas lagi, tidak hanya berbuat jahat, berhentilah berbuat buruk. Karena keburukan itu bisa menjadi kejahatan. Saya merencanakan petang hari ini akan menguraikan sedikit organ-organ kita itu dengan cerita-cerita, bukan membahas apa demi kata, kalimat demi kalimat, karena cerita-cerita itu membuat ajaran itu menjadi real, menjadi konkret dan mudah diterima. Ibu bapak mungkin berpikir, oh ya, saya juga tidak mau berbuat jahat. Saya berusaha keras untuk tidak membunuh, termasuk menyakiti, tidak mencuri, mengambil yang bukan hak, tidak mengganggu suami istri orang lain, tidak berzina, tidak berbohong, menipu, berdusta, juga tidak bermaksud. Iya, sangat baik, tetapi ada perbuatan-perbuatan kita yang kita merasa bukan kejahatan, tetapi bisa menimbulkan bencana. Oleh karena itu berhati-hatilah. Dalam bahasa Jawa yang mudah, mohon maaf ya baik, tupeh sampun boten mematen, boten nolong, boten setting, tidak bohong, saya tidak berbuat jahat, saya sudah tidak berbuat buruk. Nanti dulu, kalau Anda tidak berhati-hati, keteledoran Anda bisa menyebabkan keburukan dan bencana. Memang yang pertama adalah niat baik, tidak menyakiti, tidak merugikan makhluk lain. Ya, tetapi tidak cukup. Harus berhati-hati dengan perilaku kita. Kalau tidak berhati-hati, perilaku kita bisa menimbulkan bencana. Dengarkan cerita ini. Di Kalimantan sana, tentu tidak boleh disebut dengan bukan di Jawa, bukan di Bali. Suatu hari ada sekelompok orang yang makan-makan, bersenang-senang, berpesta dengan makan-makan. Setelah cukup puas, cukup kenyang, mereka kemudian pergi. Sisa-sisa makanan, bungkus-bungkus makanan itu dibiarkan begitu. Padahal di situ ada tong sampah cukup besar. Karena itu dibiarkan begitu, kalau ada upacara besar, tong sampahnya mesti besar-besar. Harus ingat-ingat ini perlu. Karena sampah-sampah sisa dari mereka yang ngerumpi, yang makan-makan, zaman sekarang namanya healing,
tidak dibersihkan, tidak dibereskan, tidak dimasukkan ke tong sampah, kucing datang makan sisa-sisa, ada tulang-tulang, apa itu ikan, ada tulang ayam. Tetapi tetangganya, sebut saja namanya si B, yang punya anjing, anjingnya juga datang. Begitu anjing datang, rame antara kucing dengan anjing. Si A yang pemilik rumah yang digunakan untuk makan-makan itu, yang punya kucing, mengingat, kenapa kucing-kucing saya? Oh, ada anjing-anjing tetangga yang datang, ikut leles sisa makanan. Maka si pemilik rumah dan pemilik kucing keluar membawa pentung, pukul. Anjingnya dikejar, dipukul, anjingnya kain. Pemilik anjing melihat, siapa yang memukul anjing saya? Oh, si A. Kenapa si A memukul anjing saya? Si B yang punya anjing lalu telepon backingnya. Backingnya datang ngelabrak si A. Si A merasa kalah, tutup pintu. Si A juga telepon backingnya, karena si A juga punya backing. Maka backing dan backing bertengkar, saling mukul-mukul. Terjadilah keributan di desa. Polisi datang, tentara datang. Apa sebabnya itu, Bapak dan Saudara? Tentu bukan kejahatan membunuh, mencuri, berzina, tetapi karena sembrono. Sampah-sampah itu tidak dibereskan. Memancing kucing, memancing anjing, memancing pertikaian, memancing backing dengan backing, terjadi apa? Andai, apakah kesembronoan pasti terjadi seperti itu? Tidak sih. Tetapi bisa menjadi seperti itu. Mengapa tidak membersihkan sampah-sampah itu segera? Apalagi Anda akan menggunakan tempat Anda. Anda tidak berpikir bahwa sampah yang tidak dibersihkan itu akan menjadi bencana. Saling memukul, backing dengan backing, kemudian desa itu menjadi gaduh. Banyak sekali perbuatan-perbuatan, perilaku kita yang sembrono, yang memancing bencana, apalagi di jalanan. Banyak sekali mereka yang sembrono di jalanan, tidak menghiraukan rambu-rambu lalu lintas. Yang sembrono itu selamat, tetapi yang di belakang terjadilah kecelakaan. Dan dia yang sembrono sudah melaju dan tidak sadar bahwa terjadi kecelakaan besar di belakang. Cobalah diingat. Demikian juga perilaku ibu, perilaku ayah, kelihatannya sepele. Tetapi dalam psikologi ilmu jiwa, perilaku ayah, perilaku ibu itu dilihat oleh anaknya. Dan ayah ibu itu adalah teladan awal bagi anak-anak, bukan guru-guru di sekolah. Karena anak-anak lebih lama di rumah ketimbang di sekolah. Bagaimana ibu kita, ayah kita memperlakukan pembantu-pembantunya? Diperlakukan manusiawi atau sewenang-wenang? Bagaimana orang tua itu menerima tamu-tamunya? Bagaimana ibu kita, ayah kita kalau ditagih hutang? Bagaimana sikapnya? Anak-anak akan melihat. Memang anak-anak tidak mencontoh pada saat itu, tetapi apa yang dia lihat akan terpatri di dia. Kelak kalau dia sudah dewasa, apa yang dia pernah lihat dari orang tuanya bisa dicontoh. Apakah mesti bisa dicontoh, Bapak? Mesti dicontoh. Apakah mesti dicontoh? Belum tentu sih.
Tetapi apa yang dilakukan oleh orang tua itu berpengaruh pada anak-anak. Apakah kalau orang tuanya berperilaku buruk, bisakah terjadi bagi anak-anak itu lalu mempunyai gelikar pikiran? Aku nggak mau seperti orang tuaku, aku mau lebih baik, aku tidak mau seperti begitu. Ada juga sih, tetapi biasanya tidak banyak. Seorang anak yang punya pikiran bijak, tidak mau mencontoh yang buruk-buruk meskipun itu orang tuanya, ada juga, tetapi tidak banyak. Anak-anak sangat mudah mencontoh perilaku orang tuanya. Jangan berbuat buruk, jangan berbuat jahat sampai pasrahkan. Harus dimengerti seperti cerita. Tidak semata-mata pokoknya kan sudah tidak membunuh, tidak menyakiti, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, sudah tidak mampu juga. Ini belum tentu. Saya pernah bertamu di rumahnya Romo Sindunata, juga di bulan sana. Namanya Omah Bejo. Dia berbeda. Beliau seorang imam Katolik, seorang rohani macam budaya. Beliau menuju ke Liburu kan. Di bawah itu mengerui pasir. Tiap hari berperang. Mereka merasa itu bukan kejahatan, itu legal. Dia membayar pajak, membayar pasir-pasir. Tapi dia tidak ingat, nah ini kalau dikerui terus ini Omah Petro ini bisa rubuh, bisa longsor ke sana. Kami sudah memperingatkan, kami sudah minta perhatian, mereka tidak mau perhatikan. Apakah itu bukan kejahatan? Meskipun tidak membunuh, meskipun tidak menyakiti, meskipun tidak mencuri, tapi perilakunya itu bisa berdampak. Cobalah itu Bapak dan Saudara, di rumah, di jalanan, di tempat gunung, kita jangan sembrono. Apa yang sekiranya merugikan yang lain. Karena kita tidak hidup sendiri di pulau yang terpencil. Kita mempunyai murid, punya keluarga, mempunyai lingkungan. Perilaku kita ini akan berdampak kepada mereka. Dalilnya Pak Kartono, kalau mohon dalil bagi jasa bupati. Semuanya itu berhubungan. Apa yang kita lakukan itu tidak stop di sini, tidak berhenti di sini, tetapi mempunyai sebab. Sebab ini mempunyai akibat itu menjadikan akibat. Apalagi zaman sekarang. Apa yang saya bicarakan di sini sekarang, mungkin berapa menit lagi saudara-saudara kita yang ada di Australia, di Amerika ikut mendengar apa yang kita karyakan, maka menjadi mendengar. Oh, itu tampaknya lebih hebat lagi. Kalimat yang kedua, instruksi guru agung kita yang kedua adalah kusalasu pasampanya, kusalasaku pasampanya. Tambahlah kebaikan, tambahlah kebaikan, tambahlah. Banyak macam cara untuk berbuat baik. Antara lain menolong, berdana, membantu kepada siapa saja. Tidak usah tanya agamanya dulu. Kalau agamanya sama, kalau tak bantu. Siapa yang memerlukan bantuan kalau tidak bisa membantu? Tidak usah tanya partainya, tidak usah tanya waktu pemilu kamu ini nomor berapa? Tuh perlu meta karuna cinta kasih dan kasih sayang kepada mereka semua yang memerlukan bantuan.
Kalau tidak bisa memberikan materi, nasihat, semangat, justru sering kalau kita memberikan pandangan-pandangan yang baik, di dalam ajaran disebutkan bahwa memberikan pandangan yang baik, memberikan damai itu adalah dana yang sangat mulia. Saya akan menyampaikan dua cerita untuk iman. Cerita yang pertama, jangan berbuat jahat. Sembrono bisa mengakibatkan dosa. Sekarang banyaklah berbuat baik. Seorang anak kecil mungkin dia kelas 1, kelas 2 SD. Suatu hari dia buru-buru masuk sekolah. Udara dingin. Karena mungkin takut atau mungkin hari itu terlambat. Tetapi di perjalanan dari rumah ke sekolahnya itu adalah seorang nenek-nenek tua yang juga kedinginan duduk. Anak kecil ini lewat lari. Begitu melihat nenek tua ini, dia sudah lari melewati nenek tua ini, tapi lalu berhenti dan balik membuka tasnya. Anak SD mungkin sanu, apakah nogosari, apakah kukis. Dia ambil satu potong, dia kasih ke nenek. Perbuatan anak itu dilihat oleh seseorang yang sudah dewasa. Orang yang melihat itu sangat berharga. Peristiwa kecil itu membuat dia menjadi suka berdana, suka menolong, suka membantu mereka yang berbuat. Anak kecil itu tidak berkorban seperti saya. Dia sudah melewati orang tua itu, tapi lalu balik. Dan sang bapak ini melihat bapaknya itu balik. Dia buka tasnya, dia ambil bungkusan jajan satu potong, dia kasih. Dia tidak tahu ibu itu siapa, ibu itu juga dia tidak menunggu ibu itu mengucapkan terima kasih. Dia tidak menunggu ibu itu mau baca doa panjang lebar gitu ya. Dia cepat-cepat mungkin takut. Apa yang dilakukan anak itu tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu berguna untuk orang lain. Yang melihat itu mungkin juga cerita kepada teman-temannya, termasuk saya yang cerita ini. Dan sang anak itu tidak menyadari bahwa kebaikannya yang kecil itu berpati jasa pada memberikan efek, memberikan dampak baik kepada yang lain. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara, jangan malu berbuat baik meskipun kecil. Di dalam kitab Bapak ada disebutkan, jangan malu berbuat baik meskipun kecil. Seperti air yang menetes, setetes demi setetes, air yang jernih, satu gentong bisa. Kebaikan kita yang kecil bisa memenuhi gentong pikiran kita, sehingga kita terbiasa untuk berbuat baik. Anak itu tidak punya pamrih sama sekali. Dia memberikan sepotong jajan kepada orang lain. Ya baik, tetapi karena anak itu tidak otomatis, ya pasti tidak otomatis. Orang tua memberikan memberikan contoh, mengajarkan anak itu, mengajarkan dengan memberikan contoh, sehingga itu terpatri pada anak-anak. Sudah kali bapak dan saudara berpikir yang kecil-kecil yang baik itu akan berguna untuk anak-anak, dan anak-anak itu juga akan mempengaruhi yang lain. Yang lain mendapat manfaat, yang lain juga akan menceritakan pada yang lain. Dan kalau saya cerita sekarang, maka ibu bapak yang dulu itu ikut mendengar cerita.
Dan sang anak itu tidak pernah mengerti, tidak pernah tahu bahwa perbuatannya yang sederhana itu akan diceritakan dalam perayaan Maga Puja dimulai. Dan banyak lagi perbuatan-perbuatan baik seperti itu. Tetapi ada cerita yang kedua. Sebelum saya mengakhiri dengan instruksi sang Buddha yang ketiga, Sacita Paribodhapan, bersihkan pikiranmu sendiri. Ada suami istri punya ide membantu saudaranya, tetangganya yang rumahnya tidak saya pakai. Dia mengumpulkan uang, bahasa Jawa ketok tular itu kan mengumpulkan. Terkumpul dibangunlah rumah. Yang punya rumah tidak layak pakai itu sangat berterima kasih. Dan suami istri ini ingin melakukan itu kembali dan mengajak teman-temannya. Teman-temannya juga senang karena melihat ada bukti, sehingga banyak sekali rumah yang dibangun untuk mereka-mereka yang rumahnya tidak layak pakai. Tetapi lama-lama proyeknya membangun rumah ini, baksos rumah ini banyak, sehingga memerlukan dana yang banyak. Tapi yang membantu juga banyak. Yang membantu juga senang, itu perbuatan baik yang sangat besar. Tetapi karena uang yang masuk itu banyak, miliar-miliar, milik gendong lagi. Besok ingin ambil uang karena lupa. Gendong lagi ingin mengambil uang, tetapi ada yang dilupakan. Yang dilupakan apa? Itu mencuri. Karena miliar-miliar ya tak cukup 10 juta, 20 juta, 100 juta tidak kelihatan. Yang penting banyak rumah yang sudah terbangun, banyak baksos yang sudah terbangun. Tapi lama-lama ketahuan. Dia mengumpulkan uang banyak, membangun rumah banyak, tetapi korupsinya juga lumayan besar. Diadili. Karena menurut undang-undang yang bisa mengumpulkan dana itu hanya lembaga yang berbadan hukum. Perorangan tidak boleh mengumpulkan dana. Waktu diadili itu yang pembela ya banyak karena rumahnya dibangun bagus. Tapi yang setuju dia diadili juga ada. Nah kalau tidak nanti bagaimana ini? Topengnya mencari dana untuk baksos, tapi ada udang di balik. Nah itu juga harus hati-hati. Sehingga jalan berlaku kita itu jangan berbuat buruk, tambahlah perbuatan-perbuatan yang baik. Tidak boleh diganti begini. Banyak berbuat baik, tapi juga boleh berbuat buruk. Tidak boleh diganti begitu. Jangan berbuat buruk, banyak berbuat baik. Stop. Tidak boleh banyak berbuat baik, tapi juga boleh berbuat buruk. Tidak boleh. Petunjuk guru agung kita yang ketiga adalah Sacita Paribodhapan, bersihkan pikiran. Bagaimana Bante supaya tidak melek gendong lagi? Bagaimana Bante supaya tidak berbuat yang buruk? Ya sumbernya dari pikiran kita. Kalau pikirannya ini sejak anak-anak sudah dididik menolong, metta, karuna, cinta kasih. Sejak kecil, meskipun sangunya mungkin hanya roti 2-3 potong, ada nenek yang keinginan dia. Meskipun dia sudah lewat, dia balik. Nah, kalau pikiran ini diisi dengan baik,
maka ucapan dan perbuatan akan baik. Juga tidak mungkin manajemen orang, bukan punya saya, bukan Yesus, yang memberikan ini untuk beramal, untuk mereka yang miskin. Saya harus memberikan bagaimana. Bersihkan pikiran dari keserakahan dan juga bersihkan pikiran dari kebencian. Biasanya kalau keinginannya terhalang timbul kebencian, marah. Iya, itu biasa. Kotoran batin yang harus dibersihkan. Tetapi tidak hanya itu. Membersihkan pikiran menurut guru kita adalah yang tertinggi. Bersihkan pikiran ini dari keakuan. Aku itu adalah buatan pikiran yang sangat berbahaya. Termasuk aku sudah berbuat baik, aku sudah banyak meditasi, aku sudah banyak beramal, aku orang yang rendah hati, ya aku itu menjadi racun. Racun pada pikiran kita. Ya nyatanya ya betul aku yang melakukan batin, ya itu pikiran yang membuat. Karena orang berbuat baik itu faktornya banyak. Ya pikirannya, ya fisiknya. Kalau orang berdana itu, aku sudah berdana, ya benar. Silakan duduk segera supaya tidak menarik perhatian. Itu adalah ulah dari pikiran. Karena misalnya aku sudah berdana tanpa pamrih, tidak ada embel-embel. Iya. Tetapi apakah benar pernyataan seperti itu? Kalau Anda mau berdana tapi tidak ada orang yang mau menerima, mau berdana kepada siapa? Yang berdana itu juga salah satu faktor penting, bukan hanya aku yang berdana. Yang menerima itu juga sangat benar. Kalau tidak ada yang menerima, kita tidak bisa. Itu bahasan yang sederhana, bahasan secara sosiologis. Tetapi bahasan psikologis Dhamma adalah aku itu dibuat oleh pikiran kita. Tidak real. Jangan dipertahankan. Memang tidak mudah. Tanpa aku itu tidak mudah. Tetapi itulah kotoran batin yang paling halus. Induk dari semua letak kotoran-kotoran batin yang lain itu hidupnya. Keserakahan, iri hati, tidak puas, kemarahan, dendam, kebencian, kekejaman, semuanya itu berkembang biak dari aku. Dan aku itu dibuat oleh pikiran kita sendiri yang selalu berubah. Jadi aku itu kata Morgana, aku itu ilusi. Ya, aku itu ilusi. Epo-epo, tidak ada yang sesuatu yang membuat adalah pikiran kita. Kalau itu bisa dimengerti, apalagi dengan kesadaran, dengan keheningan diri dalam meditasi. Oh iya, sebenarnya aku itu hanya pikiran yang sebentar kita berusaha membersihkan pikiran kita dengan baik. Tidak hanya membersihkan dari keserakahan, tidak hanya membersihkan dari kebencian, tetapi membersihkan dari kamu. Termasuk kalau saudara sudah mampu meditasi dengan hening, lalu melihat aku itu hanya buatan pikiran. Nah, Bante, aku sudah melihat bahwa pikiran itu, aku itu hanya pikiran. Mengaku sudah mengetahui aku itu hanya pikiran. Itu aku juga.
halus sekali. Itulah perlunya meditasi, itulah perlunya saling awareness kesadaran untuk menyadari gerak-gerik pikiran kita, perasaan juga sesuatu. Mungkin membersihkan pikiran tidak mudah, tetapi harus dilakukan. Karena itu sumber pikiran, sumber kejahatan, sumber kebaikan. Pikiran yang membuat penderitaan, pikiran yang membuat kebahagiaan, pikiran yang membuat rasa puas, pikiran yang menimbulkan penasaran. Kalau Anda mengabaikan, kalau pikiran itu negatif, diabaikan, usaha kita berbuat baik, menjaga diri tidak akan berhasil. Bila sekarang berhasil, ya nanti timbul kejahatan lagi, timbul perbuatan yang buruk lagi. Mengapa? Karena sumbernya dibiarkan. Oleh karena itu instruksi Sang Buddha tiga. Berhentilah berbuat jahat, berhenti. Banyaklah berbuat baik dan bersihkan sumber, yaitu pikiran kita. Etang Buddha Sasa. Itulah ajaran para Buddha. Ibu, bapak, dan saudara, rasanya pesan ini juga pesan untuk semua orang. Dan ibu, bapak bisa menyampaikan pesan ini dengan tidak usah diembel-embeli. Ini lu ajaran Buddha. Ini adalah pesan yang universal untuk berhenti melakukan hal yang buruk. Jangan sembrono. Banyak melakukan hal yang baik dengan tulus. Tidak ada udang di balik batu. Dan berusahalah membersihkan pikiran, karena pikiran itulah sumber dari semua pernikahan kehidupan kita. Selamat merayakan Hari Raya Maulid atau Maha Puja. Semoga semua makhluk berbahagia.